saham berdasarkan kapitalisasi pasar. Ya, ini sebenarnya di bursa juga tidak ada definisi secara pasti. Ini adalah definisi yang di market dan juga sifatnya subjektif, ya. Jadi ini saya kasih definisi sendiri nih. Nah, untuk saham big caps atau saham first liner itu kapitalisasi marketnya kalau di Indonesia lebih dari 40 ya. Dari satu saham Apple atau McD itu udah ngelebihin dari kapitalisasi seluruh saham di Indonesia. Oke, peluangnya di Indonesia masih sangat banyak sekali ya. Jadi plus minus ya. Kalau di US investasinya saham teknologi, kalau di Indonesia lebih ke banking dan juga consumer good. Di Indonesia untuk peluangnya juga masih sangat banyak sekali, jadi nggak usah sampai mikirin ke US karena kapitalisasi segini pun udah cukup lah buat kita. Ya, untuk papan perdagangannya lebih baik pilih yang papan utama. Apakah harus LQ45? Tidak harus, karena kadang-kadang LQ45 pun ada saham-saham yang bisa pergerakannya sangat volatile sekali gitu. Namanya aja liquid 45 ya. Jadi kadang-kadang kalau liquid dia juga bisa frekuensi perdagangan tinggi gitu. Oke, tingkat likuiditas tuh artinya jumlah saham yang beredar yang ditransaksikan dan yang ditransaksikan tinggi ya, biasanya lumayan tinggi. Jadi kalau Anda mau beli saham ini nggak usah khawatir mau jualan gimana. Sedangkan perbandingannya langsung bandingkan dengan saham small caps atau third liner, ini bahayanya gampang naik AR atas, gampang turun juga kena AR bawah ya. Jadi ini agak-agak riskan, ketika kena AR bawah beberapa kali mau jualan juga susah. Biasanya kalau saham-saham seperti ini kita akan kasih PS, ketika kita trading saham third liner kita akan kasih PS, saham ini high risk, jadi Anda tidak harus masuk. Oke, nanti kita akan kasih tahu ya mana yang second liner, mana yang third liner, dan mana yang blue chip. Fundamentalnya biasanya kalau big caps bagus, medium atau second liner ada yang bagus, third liner ini bukan kurang bagus, sebenarnya masih struggling, dan beberapa fundamental bagus. Ada saham third liner yang fundamentalnya bagus, tapi memang dia ukuran perusahaannya masih kecil, sehingga ketika dia rilis di bursa juga likuiditasnya masih kecil banget. Jadi istilah kata tuh bisa gampang digoreng ya. Oke. Nah, ini untuk tujuan kepemilikan sahamnya yang small caps atau third liner ini cenderung untuk trading mungkin sekitaran 1-2 hari aja. Tradingnya pakai strategi swing ya, sedangkan kalau medium ini bisa trading untuk swing trading dan jangka menengah. Kalau big caps ketika dia habis jatuh ancur-ancuran kemarin di Maret kita bisa tradingin, tapi selebihnya saya lebih prefer untuk investing. Kalau kondisi udah normal, geraknya udah pelan-pelan banget. Ini 10 big caps di market. Gerakannya IHSG akan sangat mirip sekali dengan ini, dan sekarang TLKM naik jadi nomor 3, kemarin dia nomor 4 ya. Dan kemarin waktu teman-teman panik kayak TLKM nggak gerak-gerak, nggak mungkin dia nggak gerak juga. Unilever meskipun dia slow, nggak mungkin dia nggak gerak juga ya. Dan kemudian ini ada satu saham, meskipun yang lainnya oke, ini satu saham ini saya nggak pilih untuk investasi, nggak ya. Oke. Nah, ini ciri-ciri dari saham first liner tadi udah dijelaskan juga ya di table. Intinya saham ini jumlah sahamnya banyak dan harga saham tinggi. Market cap itu artinya kapitalisasi pasar, itu artinya jumlah saham dikali dengan harga. Jadi kapitalisasi market besar. Oke, terus kemudian floating saham yang beredar di publik itu lebih dari 7,5%, mostly banyak ya yang beredar ya, dan kondisi fundamentalnya cenderung stabil, bagus atau enggak tuh sifatnya sangat subjektif sekali. Kalau bisa dibilang sih earningsnya cenderung stabil, nggak sampai yang minus-minus gimana, makanya bisa diukur dengan valuasinya price to earnings ratio. Oke. Nah, untuk saham second liner, ini geraknya lebih cepat. Saya akan kasih contoh. Untuk first linernya atau big caps-nya adalah di perbankan,
big caps-nya misalkan BCA, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Second liner-nya untuk perbankan ada BJBR, BJTM. Ini mungkin kalau bicara tentang kapitalisasinya agak beda-beda dikit, meleset dikit dari tabel, nggak usah dipusingin ya. Saya ngelihat dari dia punya likuiditas dari chartnya juga gitu, dari volatility dari chartnya. Ini second liner-nya ini. Nah kalau untuk kayak agro, BBKP, BRIS itu saya masukin ke third liner ya. Jadi gerakannya gerakan saham third liner itu. Oke, saya kasih contoh lagi untuk saham first liner dari sektor komoditas ya, dari sektor komoditas. Blue Chip, PTBA, kemudian Adaro, second liner-nya ada Indi, Duit itu second liner. Jadi teman-teman bisa lihat gerakannya dia sangat cepat sekali. Cenderung gerakannya akan lebih cepat yang second liner ini bisa buat trading. Nah, kalau untuk komoditas lagi CPO, AALI, first liner, second liner-nya ada LSIG, kemudian di sini ada BBPT dan SIMP. Ya, ini agak-agak bisa BBPT, SIMP bisa masuk ke second liner juga karena likuiditasnya juga cukup oke. Nah, biasanya saham-saham yang big caps atau first liner itu udah listing lama dan jumlah sahamnya banyak, jadi nggak mudah untuk melakukan manipulasi terhadap harga saham. Tapi kalau saham-saham yang second liner, third liner itu dia listingnya belum lama dan jumlahnya kecil, jumlah sahamnya dikit gitu. Oke. Nah ini teman-teman bisa perhatikan ya, dimana kita bisa melihat secara kita melihat likuiditas dari saham tersebut. Selain dari bid offer, lihatnya dari sini. Justru malah lebih kelihatan dari volume. Jika volume perdagangannya dia stabil di atas rata-rata, ini adalah line rata-rata volume. Ini cenderung liquid. Dan juga harus melihat secara nominalnya juga. Kalau yang bid offer, total bid offer baru ratusan juta, di angka ratusan juta, itu belum termasuk besar. Nah ini saya kasih contoh, bisa perhatikan di sini. Nah ini bid dan offernya sangat gede sekali ya. Gedenya taunya gimana? 4.300 dikali 12.000, 4.310 kali 12.026 kali 100. 51 miliar. Ya, ini jadi nggak gampang kalau mau ngegoreng saham ini gitu. Jadi lebih aman buat pemula. Bandingkan nanti dengan saham-saham yang lain ya. Sebenarnya nggak semua blue chip itu bid offer-nya besar. Ada beberapa blue chip yang bid offer-nya kecil juga. Contohnya Unilever, kalau dia lagi nggak rame bid offer-nya kecil juga. Nah ini contoh saham third liner. Ini chart-nya kayak gini, banyak kosong-kosongnya. Kemudian tahu-tahu naik. Apakah kita boleh trading kayak gini? Boleh dengan catatan dia punya likuiditas sudah mulai stabil. Artinya adalah sudah mulai stabil itu bukan yang baru bangun kayak gini. Kita nggak akan beli di sini. Nah ini pelajaran kemarin kena di DEAL juga ya. Terus kita jadi kasih note untuk saham-saham yang baru aja, volumenya baru bangun kayak gini, ini kita jangan masuk dulu gitu. Nah kalau dia sudah mulai stabilnya juga nggak yang terlalu drastis naik turunnya kayak gini, kita mulai akan masukin ke watch atau untuk swing trading. Sekali lagi, selain melihat chart itu, kita melihat bid offer, kiri kanannya tebel tipisnya gitu, enggak, kita hitung secara nominalnya. Kalau yang ini sebenarnya kebetulan contoh yang ini cukup bagus secara ininya, bid offernya ya, saya coba hitung. Untuk 284 dikali 23.048 00, kita lihat yang normal-normal aja karena yang ini 402 kan tinggi banget gitu. Oke, coba kita hitung sekitaran 600 jutaan. Nah, ini 600 jutaan. Jadi di angka ratusan juta di sini. Nah, ini be very careful, gampang banget kalau di harga di likuiditas ratusan jutaan gini, ini masih gampang banget diguyur. Nah ini contoh ya, ini contoh bid offer dari saham-saham big caps.
Seperti yang tadi saya bilang, meskipun saham big caps tidak selalu bid offer-nya besar, contohnya di sini. Jadi kita tidak selalu melihat bid offer saja, tapi kita melihat secara keseluruhan volume perdagangan dari grafik dan juga kapitalisasinya. Nah, ini Telkom pas lagi rame. Di ICBP juga gede. Oke. Ini kebetulan BCA-nya pas lagi sepi. Kemarin kan pas volumenya kecil ya, jadi ini BCA pas lagi sepi gitu. Kalau pas kayak gini biasa bid offer juga pas tinggi. Nah, kita melihat secara volume juga ya, teman-teman ya, kita perhatikan. Nanti kita akan belajar tentang markup dan markdown, akumulasi dan juga distribusi. Ini contoh bid offer, saya baru mau kasih contoh bid offer dulu untuk di second liner stocks. Kalau pas dia lagi rame, volume perdagangan naik, biasanya juga jadi tebel. Kalau enggak dia akan sangat tipis sekali kayak gini. 1350 dikali 38 sekitaran 45 jutaan aja ya. Jadi ini gampang ditarik juga nih bidnya gitu. Kita akan belajar tentang markup dan markdown nanti ya. Nah, ini kita lihat juga beberapa saham yang secara volume ini kelihatan banget BIRD ya. Ini kelihatan banget di sini konvergen. Ini juga ini konvergen, harga naik, volume naik, harga turun, volumenya langsung turun. Ini kelihatan banget di sini. Saya akan zoom out chartnya. Jadi teman-teman bisa tahu apa itu markup, apa itu markdown. Saya bukan bilang saham ini digoreng ya, sensitif nih, nggak enak nanti. Saya cuma mau kasih lihat di mana big fund lagi banyak beli dan di mana sebagian investor, entah itu big fund, entah itu retail, itu lagi buang barang. Nah, ada yang namanya markup, ada yang namanya markdown. Ini adalah masa ketika banyak investor beli, akumulasi, dan di sini ini tuh markdown. Apa artinya markdown? Markdown adalah kondisi turun dengan volume kecil dengan tujuan, maaf ya, saya ngomongnya agak gimana nih, cari bahasa yang enak, dengan tujuan untuk bikin retail tuh takut ya. Mungkin kalau digerakin sama market maker itu dengan tujuan bikin retail takut sehingga si market maker bisa masuk lagi ya. Jadi ini agak-agak sensitif, cuman saya harus ceritakan. Nah, tidak semua saham itu dimanipulasi. Bird belum tentu dia dimanipulasi. Bisa aja si investor beli di sini, beli borong sampai sini dia merasa kemahalan, aku nggak mau beli lagi, sebagian aku profit taking. Nah, itu bahasa positifnya kayak gitu. Sebagian kecil profit taking dah, kemudian retailnya ikutan profit taking nih, takut nih turun. Oke, jualan gitu. Retail semakin takut, wah ternyata dia turun nih, cut loss. Makanya dari itu sebenarnya level cut loss dan level profit taking, kalau bisa sih jangan dikasih tahu di awal, tapi kita mungkin nggak kasih tahu Anda untuk cut loss atau stop loss-nya. Kalau profit taking, kita kasih taunya benar-benar real time. Paling kita kasih tahu resisten aja di awal. Upside itu berapa? Kembali lagi ya, ini namanya markdown. Ya, kemudian dia naik lagi. Ini apa yang terjadi di sini? Wah, ini udah turun lagi nih, udah murah lagi nih. Beli lagi dah, kumpulin lagi, beli. Kemudian terjadi lagi apa? Markdown lagi. Beli lagi, di sini juga di sini terjadi markdown lagi. Belum cukup barang nih, jual dulu deh sebagian, profit taking dikit. Nah, terus retail takut atau mungkin justru yang profit taking retail itu sendiri. Di sini big fund masuk, investor besar masuk lagi. Oke, udah murah lagi nih, beli lagi, terus di markdown lagi. Masih mau lagi nggak? Masih mau nih, modalnya masih ada, sisa dikit nih. Oke. Buang dikit, volumenya makanya kecil. Ketika dibuang, jualan volume kecil, retailnya ketakutan juga jualan. Ketika retail ketakutan, di sini udah level yang murah banget. Di sini investor gede, mereka udah tahu akhir tahun bakalan sentimen positifnya banyak dan seterusnya ya. Masuk dengan volume tinggi, perhatikan di sini peningkatan volumenya sangat luar biasa sekali. Ini baru satu saham, BIRD, dan saya nggak bisa ngomong fundamental dia bagus. Maka dari itu saya fokus pada teknikal. Kalau fundamental untuk saham-saham seperti ini sifatnya pelengkap saja ya. Jadi
memang ada beberapa pengembangan yang dilakukan, tapi ini sifatnya pelengkap aja. Dia baru masuk ke sekarang lagi GIAA. Oke, Gia, mau tahu kapan akumulasi, kapan big fund atau market maker mereka markup, nakutin kita, nakutin retail? Perhatikan kayak gini. Ini ada pola double bottom, tapi masih belum tinggi volumenya. Di sini mereka mulai banyak ambil nih. Ini mulai banyak ambil. Kemudian di sini markdown-nya lumayan lama. Sebenarnya bukan markdown juga, mungkin mereka sendiri belum yakin. Baru akhir-akhir terakhir ini volume transaksi mulai tinggi dan mereka mulai borong. Ya, kalau retail mulai masuk di fase yang kedua ini, fase partisipasi. Nah, ini market maker biasanya mulai akan cenderung beli. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa saham ini lagi digarap sama market maker, tidak. Ini hanya contoh saja secara psikologi market. Bisa jadi memang investor-investor itu mereka memang mau ngumpulin di sini dan nunggu lebih murah. Nah, ini bisa jadi nih, ini bukan sengaja diturunin, tapi retail ya, trader retail profit taking dulu. M-Trade juga kemarin sempat rekomendasi di sini untuk jualan dulu deh, profit taking udah cuan 2 digit gitu. Turun kan, retailnya turun, kemarin terjadi peningkatan volume lagi. Nah, kita boleh masuk lagi. Maka dari itu prinsipnya, baik dalam investasi jangka panjang, baik dalam swing trading super trader, saham second liner, third liner, mindsetnya adalah ikuti gerak dari big caps. Ini beberapa saham yang kelihatan mulai diakumulasi, tapi kita belum masuk. Sekali lagi kita bisa kita melihat kapitalisasi saham itu juga, bid over nominalnya berapa, karena volume tinggi belum tentu secara nominal oke buat kita bisa masuk. Ini contoh ya, LPCK. Biasa kalau udah mulai ngegas masuk ke stage 2, itu peningkatan volumenya sangat drastis sekali. Oke. Ya, jadi back to basic yang membuat saham naik adalah demand. Jangan sampai tergigit oleh ikan besar. Ini bisa diterapkan pada saham big cap, second liner, dan third liner. Aku mau kasih contoh yang kelihatan banget, yang sangat kelihatan sekali. Banyak yang penasaran. Kalau aku kasih BSDE mah teman-teman udah tahu itu udah naik ya. Tapi coba dulu saya bilang BSDE zaman bulan September, Oktober, pada bingung. Kenapa berani? Karena ini volumenya juga sangat kelihatan sekali untuk akumulasi dan markdown-nya nih. Ini dia dikumpulin nih. Kalau di sini belum, ini masih volumenya merah gede. Ini di sini udah mulai kelihatan lebih jelas. Saya kasih lihat yang lebih jelas lagi dan yang sekarang belum jalan, sehingga teman-teman yang pegang saham ini pun juga mungkin jadi lebih yakin. Saya kasih disclaimer ya. Kalau di sini market maker-nya lihat nggak senang hati, tapi nggak lah. Ini udah masuk masa stage 2, masa partisipasi. Artinya biasanya jika ada market maker pun jika ada, maka dia juga senang retail masuk. Kalau udah masuk stage 2, biasanya mereka suka retail masuk karena barangnya mereka udah cukup, akumulasi udah cukup. Tapi kalau misalkan di masa akumulasi ini kita hajar terlalu banyak, ngelewatin bid over itu terlalu banyak, biasanya geraknya akan lambat dulu karena mereka belum cukup barang, kita udah ambil barang, bisa di markdown lagi. Caranya gimana? Dijual-jualin sampai ketakutan tuh, terus kemudian baru mereka beli di bawah. Oke, sekali lagi saya bukan mengatakan saham Ramayana sedang digoreng, karena ini hanya contoh aja untuk markup dan markdown. Bisa jadi memang di sini big fund sangat tertarik karena balance sheet dia juga bagus. Perhatikan di sini akumulasi sangat besar terjadi di bulan Agustus, dan di sini ada markdown atau retail, mereka profit taking, dan di sini peningkatan volume. Sekali lagi nanti jika dia breakout naik dengan volume yang tinggi, ini akan mengkonfirmasi. Ada contoh yang menarik lagi, masih dari sektor retail, sama seperti RALS, ini justru jauh lebih kelihatan lagi. Tapi saya tidak terlalu vokal ketika infoin untuk RALS untuk jangka menengah, karena secara fundamentalnya dia benar-benar super struggle banget. Saya pribadi ada nge-hold saham ini, M-Trade juga ada beli saham ini, dan ada profit taking beberapa hari yang lalu. M-Trade kenapa profit taking dulu? Karena di sini sudah mulai divergen.
di sini sudah mulai divergen. Nah, kalau teman-teman retail yang masih pemula bisa deg-degan kalau dia jatuh lagi gitu. Jadi entret profit taking dulu. Perhatikan di sini, ini kelihatan banget. Ada big money jualan. Karena FA-nya dia jelek, tapi di sisi lain ini ditampung oleh big fund yang lain. Pas di bawah, volumenya tinggi. Ini markdown dikit. Nah, ini naik dengan volumenya turun. Abis ini bisa akan ada markdown. Markdown artinya dia bisa turun, koreksi, bisa sampai ke level 1140 sampai 1150. Makanya buat M-Trade swing trader kita sudah profit taking dulu. Paham ya sampai di sini ya? Oke, materi saya hari ini bukan mau ngatain saham ini digoreng atau saham itu digoreng, enggak. Cuman kita belajar aja ngeliatin arah gerak big money kemana. Oke, ya ini ciri-ciri dari akumulasi, jeda sejenak itu bisa turun sedikit ya. Terus ada timing for markup. Oke, dan ini ciri-ciri dari distribusi dan markdown. Saya akan percepat aja, tadi saya udah jelaskan semuanya. Apa yang harus kita lakukan dengan saham-saham third liner? Saham-saham third liner modalnya positif. Kelebihannya buat kita adalah modalnya kecil, bisa dari modal kecil. Harga sahamnya naik cepat untung, tapi cepat turun juga, dan kalau mau jualan biasanya langsung kena ARB dan hilang likuiditasnya, susah jalan gitu. Solusinya gimana? Kalau mau pilih saham third liner, pilihlah yang pola akumulasinya lebih stabil. Dan ini berdasarkan saya punya ini aja sendiri. Saya ngelihat pergerakan sahamnya, saya masukin ini ke third liner. Jadi kalau Anda tanya di luar, jangan diperdebatkan di second liner atau third liner. Ya, ini saya kasih definisi sendiri. Kemudian pilih yang bid offer-nya mulai tebal supaya nggak gampang diguyur atau dibuang. Jual duluan sebelum ARB, contohnya BRIS. BRIS waktu itu kita ada beli. Ini lebih cocok buat swing trading. Waktu itu BRIS sempat kita mau masukin ke super trader, beli di sini. Karena breakout-nya sangat cakep banget, tapi kemudian setelah 2 hari AR atas berturut-turut, kita putuskan jual di hari yang kedua, meskipun sempat waktu itu masuknya ke portfolio super trader. Hari ketiga memang masih naik, tapi kita jual duluan. Harus berani jual duluan, nggak boleh greedy. Kenapa? Karena bahaya banget kalau sampai dia turun, itu turunnya langsung ARB. Ciri-cirinya sebenarnya gampang saham third liner, definisi saya adalah saham yang ARA terus, ARA atau ARB. Gampang ARA, gampang ARB, itu aja. Itu third liner dan very high risk. Hindari saham gocap, hindari saham di bawah 100, karena kalau nyangkut, kayak saya nyangkut di LT dari beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang tuh gocap sampai masih gocap terus gitu. Oke, kemudian Pepro, contohnya ini ya, Pepro naik 100% hanya dalam 3 hari. Ini third liner banget. Biasanya kalau saham kayak gini saya nggak mau masuk, saya maunya masuk yang third liner yang third liner yang bentuknya sudah mulai rapi. Ini third liner. Ini third liner yang potensial. Kita bahas ya. Kita langsung bahas yang third linernya. Hija bisa masuk second liner, bisa masuk third liner, tapi aku masukin ke third liner karena di sini masih kosong gitu. Dan nominal dia sangat kecil juga. Nah, untuk Kija ini dia lagi ada satu pola rectangle di 220 dan sekarang lagi di markdown. Bentar lagi nih ya, Kija dia kalau naik dia bisa jadi kandidat ARA. Jadi kalau teman-teman mau tahu saham-saham yang kandidat ARA apa, ya ini. Terus Agro ini udah jalan, BRIS Senin nanti bisa lari dan kita potensi akan buyback kalau bisa nggak kekejar, banyak pilihan yang lainnya. Terus kemudian ASGR, kita akan lihat untuk ASGR grafi ya. Kita akan lihat untuk nominalnya juga di bid over nanti ya di market ya. Kalau misalkan nominalnya bagus, kita akan beli untuk swing aja. Tapi ini belum, jangan hajar beli dulu. Mau lihat likuiditas di real time market dan frekuensinya harus pas aktif. Kemudian auto Bevin, auto. Nah ini udah naik kenceng, kita akan tungguin dia koreksi. Auto ini volumenya sangat bagus sekali, yang terakhir akumulasi sangat bagus sekali. Auto bisa turun itu sampai sekitaran 1020 sampai 1100-an.
kemudian BIF, BIFIN, BIRD tadi kita udah bahas. Nah ini dia bisa ARA juga saham ini. Lihat ini akumulasinya super good banget. Kita masih nunggu ya aktivitas di market dan belum pasti kita akan rekomendasi untuk buy. Kita lihat secara nominal dulu bid offernya berapa. Kalau nominal terlalu kecil kita nggak bisa untuk ajak beli, bahaya. BIFIN ini lebih agak berisiko, mendingan BIF tadi. Ini bukan rekomendasi suruh beli, ini baru listnya gitu. Kemudian BIRD udah tadi, terus BC International. Nah ini juga kandidat auto reject atas. Kemudian GIAA ini masih bisa jadi kandidat auto reject atas lagi. Sentimennya sangat bagus untuk jangka pendek ya. Tadi ada dana talangan 8 triliun dan juga jumlah penumpang naik. IMAS, IMJS masih bisa lanjut. Saya akan bahas yang lainnya. Jadi IMAS, IMJS masih bakalan bisa lanjut ya. Short term profit taking tapi bisa lanjut. Paling dia koreksi normal aja dulu, terus HIL ini juga kita akan tunggu koreksinya dia dan ngelihat secara nominal bid offernya. KF Inaf nih kandidat banget untuk saham ARA, tapi jangan asal beli besok Senin mau langsung hajar kanan semua, nggak boleh. Kita mesti ngelihat secara frekuensi di real time dan juga nominalnya. KF Inaf bahkan bentuk chartnya persis plek ya, yang ajaib nih KF Inaf sama persis. Terus saya mau kasih lihat satu, kalau agro jalan, BRIS juga bakalan jalan. Tapi kalau misalkan nggak dapat ya udah, kita udah ada agro. Kemudian jadi ini saya tambahkan, BRIS sudah ada link ya, link LPPF dan Seger. Ada saham Seger. Oke, link ya, ini link potensial pakai banget untuk saham ARA. LPPF dia bakalan ada koreksi dikit dulu dan kita akan tradingin terus. Kalau LPPF ini kita akan tradingin terus karena yang retail yang ngehold kita udah punya rules ya. Kita akan trading TikTok untuk di LPPF.